Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Sonia Wulandari. Saya dari kelas Anfulan tahun 2022, Universitas Lancang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Accounting. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zaharman selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi semester pendek saya, yaitu metode ramalan penjualan. Apa itu peramalan penjualan? Peramalan penjualan atau perkiraan penjualan, sales forecasting adalah proses mengevaluasi data penjualan dan membuat prediksi dan estimasi tentang nilai pendapatan masa depan yang akan diperoleh sebuah perusahaan. Peramalan penjualan dapat diterapkan dalam keadaan bisnis. Yang pertama, bisnis yang menggunakan data keuangan dan penjualan masa lalunya untuk mengevaluasi dan memprediksi pertumbuhan penjualan di masa depan. Atau yang kedua, menggunakan pesaing atau riset pasar untuk menganalisis dan membuat estimasi pertumbuhan penjualan di masa depan. Apa sih hal yang dibutuhkan dalam peramalan penjualan? Yang pertama yaitu ada tujuan dan sasaran khusus. Tujuan dan sasaran khusus, misalnya jika sebuah perusahaan memproyeksikan atau memiliki omset 30 juta dalam penjualan selama 1 tahun, eh, dengan adanya dana sebesar itu, tim penjualan mungkin membuat tujuan triwulan yang bertujuan untuk menurunkan biaya eh, dan meningkatkan pendapatan untuk lebih mencapai tujuan yang lebih luas dan memiliki laba yang lebih meningkat. Tujuan yang diterapkan juga dapat membantu menciptakan landasan untuk merencanakan proses penjualan di masa yang akan datang atau masa berikutnya. Yang kedua itu ada proses penjualan yang terstruktur, di mana memiliki terstruktur yang tepat untuk meningkatkan laba atas penjualan tersebut. Selanjutnya itu ada metode peramalan penjualan. Metode peramalan penjualan ini terdiri dari 6. Yang pertama ada opportunity stack. Opportunity stack yaitu metode yang menentukan kemungkinan closing penjualan berdasarkan jalur atau lokasi prospek saat proses penjualan. Ini mungkin metode forecast penjualan yang paling populer. Yang kedua ada panjang siklus penjualan. Metode ini membantu Anda memprediksi kapan kesepakatan akan closing berdasarkan panjang siklus atau usia kesepakatan. Yang ketiga ada intuitif. Yang ketiga ada intuitif. Intuitif dalam metode forecast ini perwakilan penjualan diminta memberikan pendapatnya tentang kapan penjualan akan di closing. Yang keempat ada historis. Historis dalam perkiraan penjualan, data riwayat sebelumnya dipertimbangkan saat menentukan kapan kesepakatan akan di closing. Yang kelima ada multivariable. Metode ini menggabungkan berbagai metode forecast penjualan lainnya seperti tahap peluang dan panjang siklus penjualan rata-rata. Yang keenam, Piperline. Metode forecast ini menentukan probabilitas penutupan setiap peluang di dalam pipa lainnya ini. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan peramalan penjualan? Yang pertama, tentukan produk atau jasa yang akan dijual. Misalnya, perusahaan manufaktur mungkin menentukan bahwa mereka akan menjual komponen mesin tertentu dan mengukur periode selama 1 tahun. Setelah mencantumkan produk atau layanan yang ingin mereka jual, bisnis kemudian dapat mengambil langkah berikutnya untuk memperkirakan nilai barang yang mereka akan jual. Yang kedua, perkirakan jumlah total barang yang akan dijual.
Jumlah ini akan didasarkan pada data penjualan masa lalu untuk barang yang sama atau serupa, dan perusahaan akan menggunakan informasi ini untuk memperkirakan berapa banyak produk yang mereka prediksi akan terjual selama setahun. Selanjutnya itu adalah tentukan dan kalikan harga satuannya. Ada juga tentukan dan kalikan harga pokok penjualan dan dikurangi dengan total biaya dari total penjualan. Selanjutnya, mengapa peramalan penjualan itu penting? Yang satu, untuk memprediksi keuntungan bisnis yang diinginkan. Forecast penjualan dapat menjadi penting untuk bisnis dan organisasi yang mengandalkan pendapatan penjualan mereka untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kedua, memprediksi secara akurat perkiraan nilai yang akan diharapkan. Selama waktu tertentu dapat membantu tim penjualan membuat keputusan yang tepat terkait pemasaran, periklanan, dan pendekatan lain untuk menjual produk mereka. Yang ketiga, menentukan perkiraan penjualan yang akurat. Dapat membantu bisnis menganalisis cara mengalokasikan kelebihan pendapatan dan menurunkan biaya atau beban. Yang keempat, memantau kinerja penjualan. Forecast penjualan dapat membantu dan memantau kinerja dan produktivitas penjualan dengan memungkinkan perusahaan menganalisis angka kinerja yang melebihi harapan atau jauh di bawah dan dapat melakukan penyesuaian terhadap pendekatan mereka jika diperlukan. Yang kelima, memperoleh wawasan tentang pasar pesaing. Perkiraan penjualan yang akurat dapat menunjukkan kepada perusahaan potensi penghasilan mereka. Dan jika hasilnya jauh lebih dari tujuan sebelumnya, perusahaan dapat menentukan apakah penyebabnya adalah mereka melakukan perubahan cara pesaing mereka menyajikan produk atau mencapai pasar sasaran dengan menggunakan informasi bisnis yang dapat mengubah pendekatan mereka untuk menjangkau pasar sasaran sehingga mereka dapat mencapai sasaran penjualan dan pendapatan yang digariskan oleh perkiraan penjualan sebelumnya. Yang keenam, menentukan tujuan dan sasaran penjualan. Yang ketujuh, melaksanakan rencana pengembangan bisnis. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.